Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita sore hari ini, tanggal 4 bulan April 2022. Sebelum kita mendengarkan akan kesimpulan pelajaran sekolah sahabat, saya mengundang Bapak Ibu kita tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di sorga, terima kasih Tuhan, di mana Tuhan telah lindungi dan sertai kami sepanjang pagi, siang hingga sore ini. Kami masih dalam lindungan Tuhan. Saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan melalui kesimpulan pelajaran sekolah sahabat. Roh Kudus-Mu akan mengurapi kami sehingga pelajaran hari ini boleh membawa hidup kami untuk lebih setia menurut kepada Tuhan daripada menurut kepada kuasa kegelapan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, di hari ini atau di sore ini kita akan menerima akan berkat melalui firman Tuhan, pelajaran sekolah sahabat kita dengan judul buah terlarang. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bila mana kita membaca di dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-16 dan juga ayat yang ke-17, dan di dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ke-6, di situ ada kontras apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada nenek moyang kita Adam dan Hawa pada saat ditempatkan di Taman Eden, dan apa yang dikatakan oleh iblis melalui ular kepada nenek moyang kita Adam dan Hawa. Nah, oleh sebab itu saya ingin mengajak kita untuk coba melihat di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 16 dan ayat yang ke-17. Firman Tuhan mengatakan, lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi ayat 17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, coba kita melihat di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kita akan baca dengan jelas, dengan cepat. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di taman, di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Nah, saudara-saudaraku, cukup dulu kita sampai di sini melihat di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ketiga tadi. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus, bila mana kita melihat akan Kejadian pasal yang kedua ayat 16 dan 17 dan Kejadian pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat 6, di mana Tuhan berfirman kepada manusia itu bahwa semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon di tengah-tengah taman itu, yaitu pohon pengetahuan baik dan jahat, tidak boleh dimakan. Bahkan diraba pun Tuhan telah perintahkan tidak boleh. Karena pada saat mereka raba atau mereka mengambil untuk makan, firman Tuhan mengatakan pasti mereka akan mati.
Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus, Tuhan sudah memberikan akan perintah kepada Adam dan Hawa bahwa bila mana mereka memakan akan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, mereka akan mati. Namun di mana ular, yaitu Lucifer atau setan, dia katakan, kamu tidak akan mati, tetapi kamu akan mengetahui mana yang dikehendaki oleh Allah. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kadangkala kita sebagai umat-umat Tuhan tidak sadar, saudara dan saya tertipu oleh kuasa daripada setan sendiri, sehingga kita mencoba untuk lebih mendengarkan akan nasihat daripada iblis atau setan daripada mendengarkan atau menurut akan nasihat daripada Tuhan sendiri. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, inilah problema yang dihadapi, masalah yang dihadapi oleh Adam dan Hawa pada saat itu. Malah mereka lebih menurut kepada iblis daripada menurut kepada Allah sendiri. Dan konsekuensinya mereka harus mati. Bahkan mereka harus diusir daripada Taman Eden. Bila mana kita tidak setia kepada Tuhan, tentunya kebinasaan itu akan menjadi bahagian kita. Tetapi bila mana kita setia kepada Tuhan, maka tentunya kehidupan yang kekal Tuhan akan berikan kepada kita sebagai umat Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, kita baca di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-17 tadi dikatakan bahwa tetapi pohon pengetahuan tentang baik dan yang jahat itu janganlah kamu makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pasti engkau mati. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, serangan iblis tentunya bertubi-tubi, dan iblis tidak pernah menyerah untuk menyerang akan manusia atau saudara dan saya yang hidup pada saat ini. Dan iblis mencoba untuk mempersalahkan akan Tuhan sebagai pencipta langit dan bumi. Namun tentunya Adam dan Hawa, mereka tidak mengerti atau mereka tidak menuruti akan Tuhan, sehingga mereka harus mengalami akan kematian. Sampai saudara dan saya yang hidup pada saat ini, kita juga harus menerima akan konsekuensi dosa atau pelanggaran, yaitu kematian. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bila mana kita melihat di dalam pelajaran sekolah sahabat kita dikatakan bahwa Hawa menggunakan akan bahasa Tuhan, yaitu evaluasi Hawa terhadap buah larangan. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Sebenarnya Tuhan telah memberikan akan perintah kepada Adam dan Hawa supaya jangan mendekat kepada buah pohon pengetahuan baik dan jahat, apalagi meraba, dan apalagi mereka mengambil untuk memakannya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bila mana kita melihat di dalam pelajaran sekolah sahabat dan membaca di dalam Alkitab, sebenarnya Tuhan telah memberikan akan perintah itu kepada Adam dan Hawa supaya mereka dapat menghindari akan diri mereka dari penggodaan atau dari kuasa kegelapan atau setan sendiri. Namun mereka diperdaya oleh kuasa setan, mereka ditipu, dan akhirnya mereka harus mengalami akan kematian. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan,
pelajaran penting bagi kita sebagai umat Tuhan di sore hari ini. Kita harus lebih menurut kepada Tuhan, mendengarkan akan suara Tuhan daripada bisikan-bisikan daripada iblis. Biarlah melalui pelajaran sekolah sahabat kita pada sore ini, kita boleh belajar untuk lebih menurut kepada Tuhan daripada menurut kepada iblis. Biarlah firman Tuhan dapat memberkati kita hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.